Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Soleh Hudin. Oke guys, ada berita berita terbaru. Untuk kalian semua yang belum subscribe, like dan komen channelnya Soleh Hudin, tolonglah tolong ya di subscribe, like, karo komen. Iya bosku. Wis acara kalian bacot ya. Kita simak videonya supaya tidak gagal paham. Kalian tahu Rasman Nasution kemarin di acara Rakyat Bersuara mengatakan bahwasanya salah seorang dari 5 tersangka ini ya akan mengajurkan RJ asalkan dibayar 20 miliar. Bayangkan kalian, Wak, 20 miliar. Bukan 20 ribu, 20 miliar. Aku tidak bisa membayangkan banyaknya uang 20 miliar itu. Kalau disusun di kotak supir mie, berapa kotak itu? Iya, Bung Parbela, kau sebut merek kau. Gak apa-apa. Kan kartonnya aku bilang. Aku berimajinasi kan, siapa yang berani bilang seperti itu? Kalau Rustam Effendi, apa pentingnya dia? Iya kan? Bukannya tokoh kunci di dalam ijazah ini kan begitu. Kalau dia sih ya ngajukan 100 juta pun juga belum tentu diterima. Rizal Fadila nilainya paling 200 juta. Iya kan, kalau Kurnia paling mengajukan RJ ya agak naik sedikit lah nilainya dibandingkan Rizal Fadila. 200 juta 50 ribu. Kalau aku menilai, kayaknya kalau orang ini 3 gak mungkin mereka itu menawarkan dirinya 20 miliar. Karena bukan tokoh kunci gitu loh. Tinggal 2, antara Tiba dan Roy Suryo. Aku gak tahu di antara mereka siapa yang kepingin mengajukan RJ. Tapi kalau kecium-cium ya kan dari baunya, kayaknya Roy Suryo gak mungkin deh. Karena sampai sekarang jujur aja gue bilang, ya kan, nggak bisa diam congornya itu. Ya kan, kalau didengar-dengar ada desas-desus katanya kemarin itu 5 hari di Solo, ya ternyata dia menunggu-nunggu si 20 miliar itu kali. 5 hari di Solo ngapain aja, Wak? Si Tiba ya, aku nggak bilang. Loh kan yang tersisa tinggal itu, Bung. Ya ini katanya Rasman Nasution, tapi gak dibilang si Tiba ya. Enggak lah, kalau si Tiba baiknya itu baik. Gak akan bisa disuap itu, gak akan bisa disuap. Cukup bawa aja dia nyanyi-nyanyi karaoke. Ya kan kadang-kadang kan orang untuk menyenangkan orang lain kan gak harus kasih uang, ya kan. Cukup aja karaoke, ya kan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Saking gak mau kemesraannya cepat berlalu, pindah dia ke lain hati. Kok mengarah ke situ ya? 10 miliar, ada 10 miliar, ada 5 miliar, ada bantuan-bantuan, ada tempat makan yang eksklusif dalam pandangan teman-teman yang berada di sebelah sana juga. Saya baru 2 malam yang lalu bertelepon dan saya rekam. Mohon maaf ini. Ini datanya yang bertelepon dengan saya. Ini datanya. Oke, kita bongkar. Dari salah satu 5 tersangka sekarang meminta untuk RJ tidak kurang dari 20 miliar dan dia bersedia datang ke Solo. Sebentar. Jadi ada orang
Satu tersangka. Dari 5 tersangka sekarang. Oke, minta 20 miliar. Menyampaikan kepada seseorang, orang itu menyampaikan kepada saya, minta 20 M untuk RJ. Dan ini bukan yang palsu tadi, bukan WhatsApp palsu. Lain lagi. Ini bisa dipastikan bahwa itu adalah Ada ngomong dan saya rekam. salah satu orang yang Ya, memang dibongkar dimaksud. aja, dibongkar namanya aja biar jelas. Bukan hak Anda Gitu loh. memaksa saya. Bukan, ini penting disampaikan, ini Nggak publik. perlu, Anda Oke. tidak penyidik, Anda bukan siapa. Intinya Iya, ada tapi 5 ini orang. publik. Ya, kenapa? Ya harus dijelaskan Tidak dong. mau saya kenapa? Ya harus dijelaskan, Ya, Anda yang nanti. memulai kok bicara. Kalau perlu Oke, kan. nanti. Oke, baik. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Jangan. Jadi ada satu Maka 20 jadi miliar. begini. Dia akan Mau restoratif justice. Oke. Apakah ini dia tanya lagi? Apakah ini lewat jenderal atau lewat Rasman? Loh, saya tanya, emang ada jenderal lain? Jenderal siapa maksudnya? Ya, pertanyaan dari si tersangka itu. Oke. Yang 5 orang Kepada ini. seseorang itu. Salah satu dari 5 orang, oke. Dari satu yang 5 orang ini. Ini lewat Rasman atau lewat jenderal? Ditanyalah sama beliau lagi. Saya bilang coba tanya. Saya pancing, coba tanya. Emang ada jenderal yang nawarin? Terus tidak. Ya kalau lewat Rasman tidak boleh kurang dari 20 M. Oke, saya akan sampaikan ke Rasman. Langsung saya bilang sama dia, nggak ada yang namanya tawar menawar dan RJ tidak penting kalau ada tawar menawar uang di sini. Dan Bang Rasman memastikan, ini saya penting pertanyaan saya. Orang itu Bang Rasman tahu bahwa itu adalah orang di satu di antara 5 tersangka. Orang ditelepon juga di depan saya kok. Bukan orang lain ya. Enggak. Begitu selesai interupsi, dia WA juga acara interupsi dengan Bang Refli Harun. Saya kan ngomong dengan Bung Refli, dengan Roy ini kan sebenarnya saya Berarti sayang. Bung Refli tahu orang itu? Saya sayang, saya nggak Bentar. sebut nama. Bung Refli tahu orang Sudah itu? pernah saya ungkap, mereka menafsir-nafsir. Cuma saya mau bilang, kalian ini ya, kemarin Bang Egy keluar, kalian serang Egy, serang kami. Keluar Rismon, serang lagi. Ini sekarang Arif, serang lagi Arif. Padahal kalian ini tidak solid di dalam. Saya hanya mau katakan bahwa ada bahkan Orang dari 5 ngomong tersangka tanpa ini data, juga biarin. termasuk orang yang salah satunya paling setuju kalau saya menjadi kuasa hukum dari Arif Ihsan. Tersangka juga dia sekarang. Apa dia bilang? Pakai Rasman. Dia lebih konsisten dari yang lain. Jangan tanya saya. Tapi kalau mau bicara hati-hati, saya beritahu orangnya siapa. Sebentar Bang, ini penting nih. Saya ingin kembali yang ke 20 miliar tadi, Iya. salah satu tersangka. Iya. Itu jadi berharap diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Pak Jokowi. Oh, dia minta ke Pak Padahal Jokowi. Pak Jokowi tidak punya kewenangan. Itu hanya penyidik. Oke, jadi oke deh, saya nyerah nih. Saya mau RJ, saya nggak Ya. teriak-teriak lagi soal ijazah Ya. Jokowi, Ya. tapi kasih saya 20 M. Ya. Bilang ke Pak Jokowi. Tidak boleh kurang dari 20 M. Bilang ke Pak Jokowi. Bilang kasih ke saya Pak 20 M. Jokowi. Oke. Chattingannya ada di saya, rekamannya saya simpan, dan orang yang telepon di depan saya. Saya Bukan, saya mau punya hak bilang. tolak. Boleh nggak saya Bung melihat? Aiman dibuka aja biar jelas. Saya lihat, tapi saya nggak akan sampaikan. Boleh nggak, Bang? Tapi off the record ya. Off the record, off the record. Oke. 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 Saya mau perlu yang 20 M itu ada. Oh, oke. Jalur Bang, saya baca tadi saya nggak akan. Jalur Bang Rasman nanti dia yang mau bawa kita ke Solo, tapi kalau angka 20 M terlalu kegedean katanya. Maksudnya apa itu? Terlalu besar. Oke. Mas Aiman, Mas Aiman. Ya, dia pernah hadir juga di sini kalau nama itu. Oke. Ini chattingan hari ini Ya. jam 13.53 WIB. Saya sebetulnya nggak perlu membuka-buka ini semua, tapi sebenarnya kalian ini di dalam ini ada banyak orang, bahkan salah satu lagi dari tersangka ini juga di luar yang tadi WA itu juga sepertinya ingin restoratif justice. Saya hanya mau katakan Nah, saya begini. tanya gini berarti. Ya. Bung Rismon ada uang seperti itu? Ya, itu yang saya katakan. Jadi begini, Nggak, ini kan jadi pertanyaan Adinda umum ya? Iman. Apakah Bung Rismon ada seperti itu? Ketika orang tersebut menelepon di depan saya, oke, didengar juga oleh istri saya, di situ kedengaran, memang suara dia. Saya tahu dia orangnya, memang suara dia. Yang minta 20 M ini? Ya. Oke. Kemudian di situ disampaikan kalau tidak jelas dia tidak mau. Sebenarnya sudah ada kesepakatan mau ke rumah saya. Mulai dari jam 10 pagi sudah diberitahu akan datang. Kemudian jam 2 sudah akan datang juga. Jam 4 OTW. Saya tunggu. Kemudian jam 5 diberitahu, Bang, dia beralasan bahwa anak potong rambut. Ini bukan fitnah, bukan bohong. Tapi memang ada upaya-upaya ke sana. Nah, maka saya kontak. Upaya ke sana maksudnya apa? Upaya untuk RJ.
Nyari uang maksudnya? Ya, dan saya kontak langsung ke Adinda Sarip. Adinda, saya mau tanya, apakah ada dana dikasih ke Bang Egy? Apakah ada dana dikasih ke Bung Rismon? Apakah ada dana diberikan kepada Damai? Beliau bilang, Bang, RJ saja Rismon belum tentu keluar SP3, itu urusan penyidik, apalagi dana yang akan datang. Jadi sampaikan kepada mereka, tidak ada yang namanya pemberian uang dari Pak Jokowi kepada mereka. Bang Sarif ini ajudan Pak Adinda, Jokowi? iya, Adinda Sarif. Ya. Ini perlu saya sampaikan bahwa kalian-kalian ini sebenarnya juga akan terungkap. Itu dari tersangka ya. Sedangkan dari buku, penjualan buku, bagaimana Michael, bagaimana Dr. T, nanti dijelaskan oleh Arif. Saya kira tentang pojok bukan mulai. Gak usah sebut-sebut nama saya, Makanya Bang. kalau kita berdebat ini, siap kita dikuliti orang kalau kita menguliti orang. Oke, satu Bang. Boleh nggak saya tanya satu hal lagi? Iya. Bahwa ada orkestrasi dan seterusnya. Apakah abang punya data juga bahwa ada uang yang diberikan pada tokoh-tokoh tertentu, orkestrasi tertentu, dan itu ada uang yang mengalir di dalamnya? Diduga ada mengalir dan itu dipegang oleh seseorang yang itulah orang yang menunjuk para lawyer termasuk litigasi non litigasi. Ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Uangnya dari para tokoh yang memang Tokoh. berbeda pendapat dengan dan tidak senang dengan Pak Jokowi, dengan pasangan Pak Prabowo Gibran. yang ini kemudian jumlahnya puluhan 20 Bayangkan kalian kan, 20 miliar mau dimintanya sama Pak Jokowi. Sedangkan kami kemarin ulang tahun YouTuber Nusantara yang jelas-jelas membela beliau, ya kan, sepeser pun tidak ada kami terima. Nggak berani kami minta. Udah duduk ijazah Bapak Jokowi palsu, minta uang 20 miliar lagi. Otak itu dipakai, jangan cuma dipajang. Ingat ya kawan-kawan ya, otak itu dipakai, jangan cuma dipajang. Aduh, kalian tebak-tebak sendirilah ya, siapa yang terima 20 miliar itu? Mungkin dia berpikir, ya kan, Egy Sujana kemarin dapat 10 M. Damai Hari Lubis dapat 10 M. Respon itu dapat 20 M. Mau juga dong. Nggak ngerti aku ngeliat orang ini ya. Aduh, tahu kalian ya, Rasman Nasution ini juga kemarin ya. Kemarin bersitegang sama yang namanya Michael Sinaga. Ia di Rakyat Bersuara. Besoknya Michael Sinaga dilaporkan ke kantor polisi. Dilaporkan. Bayangkan kalian. Memang betul dikatakan ya. Apa dibilang si Rasman? Bukan gara-gara Rakyat Bersuara. Karena memang besok memang kami rencana mau melaporkan. Memanglah orang ini damai-damai lah kalian. Kalian sama-sama orang Sumatera Utara, Pak. Kita dengarkan. Waktu awal saya dibawa-bawa sama Michael, ya kan, nama saya di podcastnya di sini sama di podcast Barang Harun, itu tidak ada orang yang bantu saya, semuanya diam, semuanya mengiyakan apa katanya dia kan? apa katanya Michael? Ya apa katanya Michael. Nah, Oke. orang yang bisa melawan satu juta Rasman, orang saya percaya untuk menangani kasus ini. Ya, ke Rasman, silakan Rasman ambil tindakan hukum dalam kasus ini dan laporkan ke Dewan Pers. Baik. Oke. Jadi ini baru benar, lapornya untuk- ke Dewan Pers, ya, bukan ke polisi. untuk menjawab Kalau di ini, media jangan saya ke jawab polisi, dulu, ke Dewan Linda. Pers. Oke. Sebentar Saya aja. jawab dulu dong. Bagus. Aduh. Bentar aja. Ntar pada lupa Jadi masyarakat. penjelasan Sedikit dari biasa. Sedikit. Saudara Arif sebagai klien, Oke. maka tadi kami berdiskusi singkat, kita buat surat ke Dewan Pers dan sekaligus kita akan melaporkan Michael Sinaga besok jam 1 di Ke Dewan Pers. Polres Terserah Jaksel Anda. dan juga di Dewan Pers. Tapi bukan Iya, iya, iya. Bukan produk ini. Oke. Yang Ya, ya, pasti ya, bukan produk terserah, ini. terserah. Bukan produk rakyat bersuara. Oke, saya lanjutkan. Cukup ya. Tadi alhamdulillah laporan kami sudah diterima dan setelah terbit surat tanda penerimaan laporan polisi atau STPL di Polres Metro Jakarta Selatan tentang laporan klien kami Saudara Insinyur Arif Ihsan MSI, dan kehadiran saya di sini sebagai ketua tim dibantu Saudara Rahmat Riyadi dan Saudara Rahmat Imam. Dan laporan tadi alhamdulillah
bisa dipahami baik oleh pihak kepolisian atau di counseling atau di konselor, lalu kemudian membuat laporan polisi dan juga dipahami secara utuh oleh klien kami. Nah, untuk poin-poinnya saya persilakan Saudara Ahmad Hidayat untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih. Saya pikir laporan hari ini adalah jawaban dari statement yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi malam. Ya. Ada 2 poin yang hari ini sudah dibuktikan oleh Ranlopom. Pertama, dalam media iNews tadi malam, Pak Rasman menyatakan dengan tegas bahwa Pak Rasman masih aktif mendampingi seluruh klien-klien Ranlopom. Ya. Tidak ada satu klien pun yang kita tinggalkan, berhubung karena kondisi apapun, kita tetap fight, dan hari ini terbukti bahwa kita sudah melaporkan Mikael Sinaga. Nah, ini juga jawaban daripada tantangan yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo CS. Dengan tegas mereka menyatakan kalau memang ada unsur pidana silahkan laporan. Ya. Dan kami hari ini tegas menjawab bahwa kajian kami, analisis di kantor Ranlopom, bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Mikael Sinaga adalah tuduhan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap klien kami, Bapak Arif Iksan. Udah dengar kalian? Jadi Arif Iksan itu merasa bahwasanya Mikael Sinaga melakukan pencemaran nama baik. Kenapa dari mulai sekarang kau menuntut Mikael Sinaga? Kau pun juga jujur aja nggak bisa dipercaya kau. Setelah ada permasalahan di antara kalian berbelok arah kau, ya? Sekarang mau kau tutut-tutut Mikael Sinaga. Padahal duluan kalian kan sama aja. Seragamnya kalian banyak kali gayamu. Aku jujur aja gue bilang, siapapun di antara mereka yang katanya tobat, sampai mati gak akan percaya aku. Kapan kau mati, Bung? Umur aku 97 tahun baru mati. Bayangkan 50 tahun, sampai 50 tahun lagi pun aku gak akan mau percaya sama orang ini. Satu orang pun. Termasuk sama si Rismon. Jujur nggak tahu tak kenapa, masih belum bisa aku maafkan dia, Pak. Kemarin biar tahu kalian, ya kan, si Rismon ini ditantang-tantang sama kawannya. Apa dibilang kawannya? Rismon, ini kami pengacara-pengacara ini, ini kami sudah kumpulkan ijazah satu-satu. Tolong dulu diteliti. Dia diteliti, minta ijazahnya diteliti. Asli atau tidak? Ya, saya bahasanya orang Solo, bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak, kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke, silakan ijazah ini mau diuji. Ya, ini kita lihat ya. Ini Dulu kau puji-puji dia kawan. Kau bilang dia pejuang. Dokter-dokter ini kau bilang kan. Sedangkan kawanmu juga nggak bisa terteliti kau. Lapet. Banyak kali gayamu. Sekarang mau kau bilang-bilang respon untuk memeriksa ijazahmu. Apa urusannya? Apa untungnya? Nggak ada untungnya, M. Topi. Emang kau siapa? Nyuruh-nyuruh serius memeriksa ijazahmu, Kau memang mantan presiden. Mantan apa? Mantan gubernur. Mantan wali kota. Mantan apa yang paling tinggi jabatan pernah kau pegang? Minta diteliti, biar panjang lagi urusannya. Ada aja, Kemarin biar tahu kalian, ya. Begitu juga siapa namanya? Roy Suryo. Roy Suryo, iya kan,
bermodalkan aplikasi Get Kontak. Ya, ingin menunjukkan dan ingin membuktikan bahwasanya nomor telepon ya yang masuk ke Andi Aswan yang kemarin katanya menyamar sebagai dokter Tifa. Itu adalah orang-orang inilah. Kita dengarkan dulu. Dia mempublikasikan di catatan Andi Aswan. Saya membuat di situ. Lah iya. Jadi Ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan? ketika Seperti ini. dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu Ini nggak ngaku nih, bohong nih. dengan rasis, orang bohong saya ini. kirim ke rasis. Nah, ini itu orang mau dijawab. ketahuan. Ya. Apalagi diomongkan di Kemudian satu lagi kanal yang lagi berita membuat- rasis lagi. Bentar, Bohong. saya beri kesempatan. Iya, bohong banget ini. Nggak apa. Tolong Yang bisa bohong dilihat atau kok. nggak biar Di pemirsa rasis nanti yang itu menjawab. ada Nggak jawaban dirasis. saya. Iya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia jadi- seolah-olah dapat dari dokter Tifa. Jadi Itu kan publikasi yang disebarkan, jahat. Kan hanya ke Pak Al-Katiri. Betul. Tapi kemudian bisa menyebar gimana ceritanya Bang Ali? Jadi Al-Katiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Oke. Kalau itu benar, nggak ada masalah. Oke. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Oke. Makanya ada Konsul. besoknya itu dia bikin Enggak. Yang conference. YouTuber Kamu Nusantara segala ngomong macam. di rasis kapan? Dari YouTuber Dia Nusantara. ngomong di sebentar. rasis dia. Dia ngomong di rasis. Rasis itu apa? Rasis itu infotainment tentang Kamu dapat buka aja, dari ada handphone, kosong. Pak. Ada, ini Jadi- nggak ngaku lagi jadi nih. pas paginya Aduh, itu dia bohong lagi berbicara, nih. Nih ya bohong kan? lagi nih. Kebetulan rasis itu minta Nah, saya punya, saya ini. kirim. Ya, kirim Ya kan? Baik. Kirim kan dah. Jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa Udah diam jelas. nggak? Oke, Gua oke. lagi Udah. terjelaskan. Oke, clear. Tongor lu Oke. bisa Udah, diam. nggak usah ngomong. Tongor lu bisa diam nggak? Oke, gini. Udah. Lu bilang ceboker. Ini Lu yang bilang congor. ceboker. Ini. Lu bilang ceboker. Udah, ya nanti. Lu ceboker. Ini diperingatkan. Iya, oke. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Nggak, udah. Lebih Ini bahaya orang ini. bicara Udah, ceboker masalah. itu Jahat untuk banget. kotoran. Tongor itu adalah mulut. Woi. Oke, nanti. Terus gini, Mas. Oke, kita balik ke substansi Oke. ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke Get Kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomornya itu. Oh iya, ini jangan Jadi udah ditambah. jelas kan? Ini jangan Udah, ditambah. ini Get Aiman, Kontak. ini Get adalah Kontak, lagi kamu nggak namanya usah fitnah. ngomong. Jangan. Inilah Rosario ini. Semenjak temannya Rizwan Syanibar tidak ada lagi di sisi mereka, mereka tidak mengandalkan lagi peneliti. Mereka hanya mengandalkan aplikasi. Bermodalkan aplikasi Get Kontak. Mana ya si Rosario ini? Bikin malu peneliti aja. Masa modalnya cuma Get Kontak? Ini kan heboh ini sidang CLS di kota Solo dan juga beberapa jenderal katanya menuntut supaya diadakan CLS di kota Jakarta. Itu yang kemarin bilang Bapak Joko Widodo bangsat. Seorang jenderal yang lebih kepengen dia itu dipimpin monyet daripada Mas Gibran. Mengumpulkan beberapa temannya ada 9 jenderal katanya. Loh, tahun kemarin Pak ada 32 jenderal Pak. Kok tinggal 9 Pak? Mereka katanya ingin menuntut KPU. CLS itu apa sih? Ya, sidang citizen lawsuit itu citizen warga negara, ya, tuntutan warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak yang tidak menjalankan tugasnya dengan secara tanggung jawab yang mengakibatkan kerugian kepada warga negara itu sendiri. Itu citizen lawsuit. Sekarang begini, kalau bicara tentang CLS itu udah lari. Nggak ada konteksnya sebetulnya ijazah Bapak Joko Widodo dibawa-bawa ke CLS. Kan begitu, aneh bin ajaib. Ajaib bin aneh. Kita dengarkan penjelasan dari Bapak Riki Sitohang, salah seorang jenderal polisi yang sampai saat ini masih tetap menjaga kewarasannya. Dan itu berada di ranah perdata. Kalau saya mengatakan bahwa ini adalah tuntutan gugatan mereka tentang CLS, yaitu tentang citizen lawsuit. Jadi udah jelaskan ya. Jadi CLS ini seolah-olah mereka mengajukan gugatan ke CLS seolah-olah mereka ini ingin mengaburkan ya
rada pidana dengan perdata. Titular solusi ini sebetulnya untuk perdata, ranahnya perdata bukan pidana. Ya memang harus ada Pak jenderal seperti Bapak di barisan kami Pak. Aduh, yang sebelah sana kok kayak gitu modelnya. Mau aja digiring-giring. Tergantung Bung, digiring atau menggiring. Nah, jadi kalau ku bilang sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ricky Sitohang ini ya, ini semuanya hanya rekayasa. Ini semuanya hanya untuk mengulur-ulur gitu loh ya. Bisa dikatakan ya nggak ada faedahnya sebetulnya, nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya sebetulnya mereka mengajukan ke citizen lawsuit. Jadi memang semua langkah sudah mereka lakukan. Mereka pergi ke Komnas HAM, mereka pergi ke DPD, mereka pergi ke DPR, ya, mereka pergi ke Amnesty Internasional, mereka pergi ke Senator Amerika Serikat. Semua mereka lakukan. Jadi udahlah ya. Jadi apalagi sekarang jujur aja aku bilang ya, ini makin meruncing ini karena apa? Yusuf Kalla udah mulai turun gunung. Yusuf Kalla turun gunung ke melaporkan Rismon ya. Jadi walau kemarin itu kan kita kita kritisi itu kuasa hukumnya Bapak Yusuf Kalla. Pak, kenapa AI dipercaya? Lalu mereka mengatakan ya kan, nggak tahu entah karena malu ya kan, mereka mengatakan loh di video itu kan ada Rismon. Nah Rismon harusnya klarifikasi. Kalau misalnya dia berdiam itu terjadi pembiaran, artinya Rismon mengiyakan. Aduh Pak, nggak sesimpel itu Pak. Kalau aku misalnya difitnah, katakanlah aku difitnah, ya ini fitnah loh, ya fitnah tanpa ada pembuktian, mengatakan bahwasanya Opung Parbela selingkuh dengan istri orang. Ya, katakanlah Opung Parbela selingkuh dengan istrinya Said Didu, katakanlah misalnya. Entah sama istrinya Refli Harun, terserah kalian bikin perumpamaan. Entah sama istrinya Rismon gitu contohnya, terserah kalian ya. Ini contohnya. Tapi kalau misalnya aku nggak punya bukti, difitnah terus ya kan. Opung Parbela ada di Medan, istri Rismon di Belige, istri Refli Harun di Jakarta, istrinya Said Didu di Makassar contohnya. Kapan selingkuhnya? Jumpa nggak pernah, mukanya juga nggak tahu kan begitu. Tapi difitnah contohnya, harus kubuktikan, harus kuklarifikasi. Nggak masuk akal blok. Jadi begitu ya, jangan disesatkan masyarakat. Gitu ya, apalagi Bapak Yusuf Kalla langsung melaporkan Rismon ya, katanya apa? Ya kita ini kan harus menjaga harkat dan martabat. Kenapa kalau waktu Pak JK melaporkan Rismon ke Baris Krim dikatakan bahwasanya dia itu menjaga untuk memperjuangkan harkat martabatnya. Tapi kalau Bapak Joko Widodo memperjuangkan harkat martabatnya di Polda Metro Jaya, kenapa komentar kalian? Masa wakil presiden boleh dijaga harkat martabatnya, presiden enggak? Emang lebih berjasa siapa? Wakil presiden kan cuma ban serap. Itu makanya ya, ini biar tahu kalian, jujur aja gue bilang, membawa-bawa nama YouTuber. Banyak mengatakan katanya YouTuber Nusantara terseret-seret. Oh no. YouTuber Nusantara nggak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Walaupun Roy Suryo ya kan menggosok-gosok ya media massa, menggosok-gosok publik untuk melaporkan YouTuber Nusantara, nggak sebodoh itu biar tahu kau Roy Suryo. Sedangkan laporanmu aja, laporan polisimu sampai sekarang juga nggak diproses-proses kan? Bukan nggak diproses, sebetulnya udah diproses, cuma penyidik melihat laporan Roy Suryo dipertanyakan. Udah jelas. Nah jadi ya itu dulu dari Opung Parbela ya. Kita akan melihat bagaimana dinamika ini boleh terjadi ya,
bagaimana Bapak Joko Widodo akan membuktikan dengan sendirinya bahwasanya ijazah beliau itu tidak pernah bermasalah. Kalaupun 20 miliar yang yang diharap-harapkan salah seorang dari 5 orang tersangka itu, gue bilang sama kalian,